mengenai penebusan dosa itu berdasarkan tebusan dari darah manusia itu di mana dalilnya? Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Lalu kemudian kadar suami istri hamil melahirkan Bang Zuma. Ada bedanya Yesus dengan Bang Zuma itu nggak ada. Nggak ada. Cuman Yesus dipilih menjadi wakil Tuhan untuk memperlihatkan bukti-bukti kehebatan Tuhan melalui nabinya, utusannya, lahirlah Yesus. Kalau Bang Zuma dikasih kemampuan oleh pencipta langit dan bumi untuk membangkitkan orang mati, bisa nggak Bang Zuma? Ya bisa. Kalau Bang Zuma diberi kemudian mukjizat lahir tanpa ayah, bisa nggak Bang Zuma? Ya bisa. Bang Zuma berjalan di atas air, bisa nggak? Bisa. Saya berjalan di atas perut bom-bom aja bisa. Kalau Tuhan kasih kekuasaan itu, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tetapi karena dia diberi kuasa oleh Allah, Yesus bisa. Bang Zuma kalau diberi kuasa seperti itu bisa nggak? Ya bisa lah. Tidak. Tuhan yang menghendaki kok. Tapi Bang Zuma tidak dapat berbuat apa-apa dari Bang Zuma sendiri. Tapi faktanya saya bisa membangkitkan bom-bom. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya karena saya diberi kuasa. Kisah Para Rasul 2, nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus. Seorang yang ditentukan oleh Allah untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia bernama Yesus. Nah, karena kau ini agama Kristen, pengikut Paulus, penyembah Kristus makhluk kuburan, maka kau mencoba untuk menipu dengan mengambil narasi Yohanes 1. Padahal bukan di situ. Ketuhanan Yesus, Kristus Yesus yang keluar dari kubur itu bukan berasal dari Yohanes 1, bukan. Berasal dari Filipi 2, Roma 14, Kisah Para Rasul 2, nomor 36. Dari sono berasal ketuhanan Yesus itu. Dari Roma 10, nomor 9, nomor 10, ketuhanan Kristus itu. Ketika Yesus dikatakan pada mulanya adalah firman, Bang Zuma juga pada mulanya adalah firman. Bang Zuma pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu kemudian firman Allah itu menjadi daging. Ya iyalah. Dipanggillah mamaku. Hei Opu, hamil ki. Lahirkan ki seorang anak. Hendaklah kalau anak tak lahir, Opu, kasih mikir nama Bang Zuma di. Jadi. Makanya malaikat Jibril, Roh Kudus datang kepada Yusuf, bapak tirinya. Bapak tiri, ya paman, istri lo akan hamil. Jangan kau ceraikan. Yang dikandung itu dari Tuhan. Bukan dihamili sama orang. Dia itu hamil karena Tuhan yang menghendaki. Itu mukjizat. Oh ya? Jadi yang lahir ini nanti apa? Ulat bulu atau manusia? Ya manusia. Siapa namanya? Kasih nama Buroncong. Bukan. Kasih nama Yesus. Ya kasih nama Yesus. Tuhan gak dia? Bukan. Ketika dia datang apa pengakuannya? Aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Berarti dia bukan Tuhan yang turun. Berbeda dengan Filipi 2, nomor 6, nomor 7. Yang turun jadi Yesus, Kristus, itu adalah dewa. Sama ceritanya Krishna. Yang turun menjadi Krishna itu adalah Brahma. Sama ceritanya dengan siapa? Zeus. Yang turun jadi Zeus itu adalah Hercules. Yang turun jadi Hercules itu adalah Zeus itu sendiri. Begitu Rasmi. Antam juga rahangmu nanti pakai sendal jepit dari dulu. Bodoh terus kau itu. Kapan pintarnya kau itu? Oke, aku jawab dulu ya. Kita sapa dulu. Apa yang kau mau jawab? Sabar. Apa yang kau jawab? Saya tidak bertanya. Aku jelaskan. Sabar dulu. Ada Saya mau nyapa kekurangan dulu di ya. penjelasan itu ada kekurangan. Sabar dulu Pak Bu Rasmi. Sabar. Halo, selamat siang menjelang sore Pak KS. KS. Halo, Bang KS. Waduh, nggak ada orangnya. Kita turunkan. Lanjut, Guruna. Saya nggak bertanya resmi. Saya hanya mengatakan konsep
Yesus Kristus yang dituhankan oleh Kristen itu bukan konsep Hellenisme bukan konsep daripada himne Plato, bukan, tapi konsep daripada konsep Hellenisme atau politeisme. Dewa turun ke bumi menjadi manusia. Makanya ketika dia turun, ada Ya, yang oke, manusia biar sepotong, sabar. Manusia Biar aku sepotong, kasih ada kuda sepotong, ya, gitu loh. ada manusia sepotong, ada kambing sepotong. Ini yang turun ini adalah penjelmaan binatang bertanduk 7 bermata 7, itu yang turun ke bumi. Itulah Kristus yang kau sembah itu. Jadi sekali lagi saya katakan, ini yang ke-745 juta aku sampaikan samamu Bu Rasmi. Jangan kau menjilat-jilat himne Plato, filsafat Yunani itu, jangan. Pada mulanya logos bersama dengan theos. Bukan itu. Bukan itu yang dijual. Karena kalau itu, cocoknya itu, cocok. Tapi yang kau pakai itu sebenarnya adalah Filipi 2. Dewa mengosongkan dirinya, lalu turun menjadi manusia. Itulah Kristus. Begitu Rasmi. Jadi dewa hilang di atas langit, turun di bumi, menjelma menjadi manusia. Gitu. Makanya Tuhanmu itu tetap kau akui satu. Kenapa? Karena yang satu itu, yang dewa itu sudah nggak ada lagi di atas, turun dia ke bumi. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Yesus berdoa? Karena yang berdoa ini adalah anak Maria. Sementara yang kau tuhankan itu bukan anak Maria. Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Mana dia? Ya itu yang keluar dari kubur. Itulah Tuhan kau. Oke, aku jelaskan dulu ya. Nah, itu betul. Jelaskan, tapi isinya dikaburkan. Lanjut. Oke. Oke, aku jelaskan dulu tentang Yohanes 1 ini ya. Oke, di sini pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Di sini berarti ada firman, ada Allah. Yang pertama Allah, lalu firman, ya kan? Lalu di sini dikatakan juga firman itu adalah Allah. Udah? Berarti ada Allah pertama dan firman Allah kedua, ya kan? Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, ya kan? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia di sini kan firman, Allah yang firman tadi atau Allah kedua. Segala sesuatu dijadikan oleh firman bersama-sama dengan Allah yang pertama tadi kan, karena dicatat pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah, ya kan? Berarti mereka firman ini menjadikan segala sesuatu bersama-sama dengan Allah yang pertama tadi. Udah? Menjadikan segala sesuatu itu artinya menciptakan langit dan bumi dan manusia. Udah? Itu tadi firman ya. Lalu firman menjadi manusia. Nah, berarti firman atau Allah yang kedua tadi menjadi manusia. Sebelum jadi manusia, dia menciptakan langit dan bumi dan manusia. Berarti yang memberikan roh kepada kita manusia ataupun kepada Adam itu adalah Allah firman ataupun Allah yang kedua dengan kuasa Allah pertama. Gitu ya penjelasannya. Makanya jadi yang memberikan roh kepada Adam itu adalah Allah kedua ataupun Allah putra ataupun firman. Nah, lalu Allah kedua di Kejadian 1 menciptakan langit dan bumi. Barulah itu Allah kedua berfirman. Allah berfirman kepada Juma. Allah kedua yang memberikan roh juga kepada Juma. Itu dia. Allah kedua. Ya. Ya, Masih nah, itu dia. Makanya kalian ini, ya, kalian menghujat boleh. Memang begitulah agama ajaran anjing, Islam, ya. Nah, agama ya. binatang. Nah, Ya jangan Jadi- ke bawah Allah tolol. Bahlul. Oke. Aja teos. Loh. Teos pertama, teos kedua, teos ketiga. Loh, kan memang Allah Tritunggal kami kan. Di Alkitab kan Allah Tritunggal. Nah, Yesus berkata di Matius 8, beritakan Injil ke seluruh Anak dunia. babi ini Siapa- memang susah ditanya ini. Siapa Induk yang babi. percaya dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya kan? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini kalau setan, udah Ya kan? turunkan aja binatang ini ngapain? Ntar lihat, kau turun, kau binatang. Singa. Kau di bawah.
Oh, makanya itu jangan kau selalu pakai bikin anak itu ulekan yang baru-baru kau pakai cop cabe. Makanya mulutmu itu begitu. Kayak orang gila kau ngomong Allah pertama, Allah kedua, tai. Anak babi. Oh, bilang kenapa mengatakan Theos pertama, Theos kedua, Theos ketiga, Theos keempat. 7 Theos kau itu binatang. Di dalam Wahyu 5 nomor 6, inilah ketujuh Roteos. Asal lonte lanang, lonte gereja. Bikin mendidih darah. Allah. Kau dekat di sini, saya tumbuk mulutmu. Udah mukanya muka setan, pakai sebut nama Allah lagi depan kita. Pret, najis. Kok bilang Theos napa? Theos kita saling menghargai napa diskusi itu? Kok saja Theos atau Tuhan pertama, Tuhan kedua, Tuhan ketiga? Kenapa kau harus bawa nama Tuhan kami? Inilah kalian tidak mau dimaki tapi selalu cari gara-gara. Sengaja, memang kurang ajar, anak setan. Makanya selalu tiap hari makan babi ya, wataknya babi. Allah pertama, Allah kedua. Apa susahnya sih kau bilang Tuhan pertama, atau Bapak pertama, Bapak kedua, Bapak ketiga. Jangan kau buat darah kami mendidih gitu loh. Itu halal darah kau itu. Lonte, anak babi. Cocok juga kau mewakili Kristen juga pun tidak cocok. Masa ada lonte berdebat? Tidak cocok kau itu. Masa lonte ikut mewakili Kristen? Aneh ceritanya. Jangan mentang-mentang pesunda lebih dulu masuk surga. Kalau lonte masih aktif, jangan kau ikut berdebat agama. Kau bukan lonte pensiun, kau lonte aktif. Kecuali kalau lonte sudah pensiun, bolehlah mungkin kau coba tobat. Ini kau masih lonte aktif, biadab. Sudah berapa kali saya harus katakan samamu, jangan pernah kau bawa nama Allah. Allah itu identik dengan Tuhan umat Islam. Kalau di dalam gerejamu kau mau pakai-pakai, ya silakan aja. Kau kan titisan penjajah, rampas punya orang. Tapi kalau di depan kami janganlah, kita saling menghargai lah, kan gitu. Umat Islam ini Tuhannya Allah. Lah aku kan menggunakan kata Allah. Iya sama aja itu Bahlul. Sama seperti orang Kristen, orang Inggris. One, tulisannya one. Kenapa kau tidak baca one kalau kau bercakap Inggris? One by one. Tetap aja kau ikuti cara bahasa Inggris kan? One by one. Kenapa kau tidak baca one? One by one. Andai kali kau dasar anak binatang. Kembali kepada bahasa, sumber bahasa. Latin ALLAH itu adalah hak milik kepunyaan umat Islam. Karena itu adalah nama dalam bahasa Arab, nama Tuhan. Habis itu kau bilang, kan punyamu Allah. Memang biadab kalian ini. Ada lagi Allah SWT. SWT itu gelarnya. Nama pribadinya ya Allah. Latinnya Allah. Kita saling menghargai lah. Susahkah itu saling menghargai? Hah? Apa nggak bisa kita saling menghargai? Bisa kan? Berhenti rupanya kau dipecat dari Asosiasi Lonte Indonesia. Kalau kau sebut Tuhanmu dengan sebutan Tuhan. Hah? Oh dipecat dari Persatuan Lonte-Lonte Laknat Indonesia kalau kau menyebut sembahanmu itu dengan sebutan ilah. Kalau pingin kali bahasa Arab. Hah? Kau nggak dibayar langgananmu rupanya kalau kau bilang Tuhan atau Dewa. Dibayar kan? Tetap aja kau dibayar kan? Ya janganlah, saling menghargailah kita dalam diskusi ini. Kau sudah tahu umat Islam ini Tuhannya Allah. Latinnya Allah.
Jangan lagi kau sebut juga dewa yang keluar dari kuburan itu dengan sebutan nama pribadinya Tuhan umat Islam. Saling menghargai kita gitu loh. Kami umat Islam tidak pernah menyebut nama Tuhan kalian itu. Dan sebutan Yasas atau Yesus atau Yosos. Tetap aja kami menyebutnya Yesus. Bahkan terkadang kami menyebutnya alaihissalam. Yesus alaihissalam. Yesus atasnya keberkahan. Yesus atasnya keselamatan. Masa kami yang bukan penganut kasih, kau bilang kami nih rasis, tapi menyebut nama sembahanmu dengan baik. Kau menyebut nama sembahanmu dengan menghina sembahan kami. Allah, Allah. Allah pertama, Allah kedua, Allah ketiga. Allah lu lepak ulum matu kemarin dari dekat gitu. Kalau lepak timumu tuh, dong resek-resek matu timumu. Pasang nama kecil satu, anak-anak ya. Mesin doa nabi. Lo lepak tuh mati timumu lo gan rusak timumu lo buaja. Jalan. Hari-hari kan lo resek timumu matu. Mari dari ini kami tuh. Lo jemut-jemut timumu tuh lo KPKP yang nggak mau. Gak boleh begitu Rasmi. Biarpun kau itu dikenal lonte, jangan kau begitu, nggak bagus. Lonte juga punya etika dalam berbicara. Dan memang tidak pantas sih lonte bicara agama. Maksud saya itu masih lonte aktif kok bahasa agama, apalagi sok-sok paten mewakili Kristen. Gak usah, kau jualan tua aja, ngapain kau naik di komal-komal debat. Kau masuk di komal jualan apa BH bekas atau software bekas. Jangan kau naik di komal-komal agama. Kalau kau adabmu belum bisa kau rubah. Berapa kali sudah saya marah, diskusi dengan kau sebut Allah pertama. Ya. Kurang lancar kan mulut kau. Jual tuak dia. Bang. Iya, menjual tua langganan sopir-sopir ini truk. Enggak maksudku, kita diskusi. Tapi kita saling menghargai. Kalau kami juga merubah panggilan Yesus itu kepada iblis, kami berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Enak enggak? Kan enggak enak toh. Ya, kita harus menghargai lah. Jangan malah mau ini. Tidak semua umat Islam itu suka Anda menggunakan kata Allah itu. Tidak semua umat Islam suka. Terutama saya nggak suka. Mendengarkan orang Kristen menyebut nama Allah bagi saya itu penistaan. Kenapa? Karena Tuhannya umat Islam bukan Allah. Gelar Tuhan dalam Kristen, Tuhannya orang Kristen itu bukan Allah. Dan gelar Tuhan di dalam Kristen bukan Allah. Gelar Tuhannya orang Kristen itu Kristus. Tidak ada hubungannya dengan Allah. Ya, kalau di tempat lain, di gerejamu, di internal kalian mau ngomong apa, saya silakan. Jangan di depan kami nih, kalau kau masih anggap kami saudara. Saling menghargai kita. Tuhanmu Yesus. Ya, kalau kau ingin gunakan Tuhannya Yahudi, Elohim, atau katakan kalian Yahweh, Yehova, YTVP, kami nggak pernah melarang itu kan. Diskusi sesengit apapun, diskusi sedahsyat apapun, diskusi setegang apapun. Boleh diskusi itu. Dijamin kok negara kita berdiskusi. Agama saya juga perintahkan, berdebatlah. Ada kok perintah berdebat dalam agama saya. Tapi kan kita nggak boleh menghina sesembahan saudara kita sendiri, kan gitu. Negara ini menjamin kita memeluk agama di kepercayaan masing-masing, bukan agama orang yang kita peluk. Kau Kristen tapi memeluk agama Islam, gimana ceritanya? Apa buktinya? Ya kitabmu kau pakai nama Alkitab, Tuhanmu kau pakai nama Allah. Berarti kau Kristen tapi memeluk agama Islam. Kan dogo, pahlul, itulah namanya serigala berbulu jangkrik. Aneh. Beberapa kali dibilang.
diskusi itu, lo tuh dudukkan perkara itu. Tuhanmu napa? Kan terlalu banyak Tuhan kau itu. Masuk di Bali, Tuhanmu berubah lagi jadi Sang Hyang Widi. Banyak kali Tuhan kau. Berubah namanya. Bunglon. Ya, tidak salah juga karena Paulus sudah memberikan teladan itu memang. Pada orang Yahudi ngaku Yahudi, pada orang Yunani ngaku Yunani. Koplak. Apaan itu ajaran seperti itu? Mana-mana berubah. Di kelompok Islam, ngaku-ngaku Islam. Nyamar-nyamar seperti Islam. Kelompok Yahudi, nyamar-nyamar seperti Yahudi. Kelompok Bali ngaku-ngaku orang Bali. Kelompok Hindu gitu. Buddha gitu. Nanti ketemu setan, masuk kelompok setan juga. Dasar tidak punya jati diri. Kalau resmi ada perintah di dalam kitabmu, di Markus 16, khusus resmi, kau dengar di bawah. Di dalam kitabmu ada perintah di Markus 16 nomor 15. Beritakanlah Bible kepada seluruh makhluk. Nah, kau pergi kebun binatang, temui itu monyet-monyet semua. Kau cari kera, kau Injil, kau Bible aja, bacakan Bible itu, bacakan Amsal, bacakan Yehezkel. Dalil-dalil itu kau bacakan kepada kumpulan monyet-monyet. Itu di Berstagi itu banyak monyet di situ. Kau ke sana, nah, kau baca Biblemu itu, ada perintah dalam Biblemu kan, ngapain kau naik di komal-komal? Di sini manusia, bukan binatang. Dalam muka, kalau buka kamera, filter, muka kayak di Diko. Muka kayak di plaster pakai apa itu? Yang dipakai finishing itu apa itu? Warna putih. Dempul. Dempul muka pakai filter. Di pulauan, muka dibuat semanis mungkin. Dasar kampret. Bang Suma kok kenapa maki-maki Darni terus? Apa si Rasmi? Apa? Maki-maki? Aku cabik-cabik mulutnya kalau aku ketemu dia ngomong kayak gitu. Allah satu, Allah dua, Allah tiga. Gimana kali? Dia bodoh aja, jangan ngajak-ngajak orang. Saya sering kok gitu. Udah sering, setiap saya ketemu pasti saya dibuat marah sama dia. Allah satu, Allah dua, Allah tiga. Saya hantam rahangmu pakai balok-balok baru kau tahu rasa. Ya Tuhan yang bikin bingung, betul. Entah Allah, entah Bapa, entah Theos, entah apa lah Tuhannya, baik kali Kristus, Yesus, entah apa. Tetapkan satu kucluk. Nama Tuhanmu siapa? Teknikmu menipu lawan itu terlalu kentara kali, terlalu kasar cara mainmu. Pada orang Hindu, Tuhannya Sang Hyang Widi. Orang Islam, Tuhannya Allah. Orang Yahudi, Tuhannya Elohim. Apanya agama apa ini? Orang Barat, Tuhannya God. Lucu. Ya silakan buat teman-teman Kristen Bilang, mau diskusi, silakan naik aja kita ngobrol-ngobrol santai, bawa akal sehat, lepaskan doktrin dan dogma. Ya, yang lagi bingung cari Tuhan atau pura-pura bingung, yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman, silakan naik. Mau ganti Tuhan juga boleh, Bang Suma boleh ya, mau ganti Tuhan boleh ya. boleh. Kalau mau Boleh. ganti Tuhan yang sama jadi boleh. Asyhadu dulu. Iya tuh, boleh tuh teman-teman, silakan buat teman-teman Kristen. Asyhadu dulu. Plak bertanduk 7 bermata 7 kau bilang pula Allah. Orang gila. Buat saudara-saudara Oten dimanapun Anda berada ya. Kalau kami mau menghujat Anda, Bible Anda membuka jalan. Anda memilih nggak punya kuping loh. Kalau kami mau, ya, catat itu baik-baik.
Kalau kami mau menghujat Anda memilih tidak punya kuping untuk mendengar. Wah, karena jalannya dibikin sama Anda sendiri. Ya, jadi nggak usah lah pancing-pancing. Ya, Ya, silakan buat teman-teman Kristen yang lain yang mau diskusi, naik aja ya. Yang penting di sini satu, bawa akal sehat, bawa data, lepaskan doktrin dan dogma. Ya, yang lagi bingung juga cari Tuhan nggak apa-apa, atau pura-pura bingung. Yang beriman dalam kekristenan atau pura-pura beriman nggak apa-apalah. Ya, santai itu. Kita ngobrol-ngobrol santai loh di sini pakai data. Ya. Ini ada banyak juga teman-teman Kristen akunnya di privat semua, ya kan, kayak Jokowi aja. apa buat saudara kita Kristen ya, Anda mau test drive Tuhannya orang Islam, silahkan. Yang penting niat Anda baik. Coba rasakan sensasinya, ketenangannya, kedamaiannya, ya, kemegahannya Tuhan yang namanya Tuhan Islam Allah ini. Bedakan rasanya. Kalau Anda mau silahkan. Ayo, yang penting niat Anda baik. Itu aja. Ya, mobil aja bisa test drive. Tuhan Anda juga coba ganti dulu. Lepaskan kuping Anda, ganti kuping cadangan. Karena kuping Anda itu sudah penuh doktrin. Ya, kalau nggak ganti kuping cadangan nggak bisa. Ya, karena kuping pendengaran ini yang paling dekat dengan urat saraf itu pendengaran dibandingkan dengan mata. Ya, gitu loh. Nah, ini ada tamu kita nih, coba kita sambut dulu. Siapa dulu? Silakan. Selamat siang, apa sore, Bang Ja? Halo. Halo Bang Jaka, selamat sore. Ya turunin aja kalau nggak ada suaranya Bang Imros. Ada minta. Kalau mau nge-report kalau lu mau nge-report nggak bakal bisa aja, gue kasih tahu. Soalnya ini udah kena pembatasan. Ya, TikToknya error. Mau konten sedunia nge-report ini nggak bakal bisa. Kenakanya nggak bakal bisa udah ini. Sekarang ini karena apa, gift-nya dia ke detect ke gift. Ayo. Mana? Bang Ja, Bang Jaka. Buat teman-teman Kristen. Iya, nggak bisa, udah kena ini, kena report Bunda Edelweiss. Kena pelanggaran. Silakan buat teman-teman Kristen. Pada takut ini, sombong amat, pada nggak mau naik, pada sombong, mentang-mentang Tuhannya 3. Ini dikasih tempat, dikasih ruang, dikasih waktu. Beritakanlah Injil di sini. Ya, coba maksimalkan pemberitaan Injil Anda di sini. Biar kita tahu loh. Ya, Injil yang Anda beritakan itu sesuai nggak? Ya, dengan korelasi dengan apa ya? Kataannya Yesus itu sendiri. Masuk akal nggak? Dapat nggak logikanya? Kalau cuma logika dasarnya udah mentah, bagaimana itu bisa Anda imani? Ya, ya, makanya kalau Islam itu emang benar-benar hebatnya apa ya Islam ya? Kita di Al-Baqarah, Islam itu yang paling pertama itu percaya sama yang gaib. Kenapa? Karena dosa nggak berjendol. Kalau dosa itu berjendol, aduh, itu nggak ada gaib namanya. Karena dosa nggak berjendol, percaya dulu sama yang gaib. Baru. Ya kalau Tuhannya kelihatan gimana Pak Ji? Waktu bayi Tuhannya, hah? Pak Ji? Iya, kenapa? Bang Imros. Kalau Tuhan itu waktu bayi dititipin ke tetangga gimana? Nah, kan begitu. Sebenarnya kan saya juga kalau ada teman-teman Kristen juga mau tanya, semua manusia akan dihakimi dan bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Nah, ketika Tuhannya menyandang sebagai seorang manusia, ya kan? Ya, yang namanya kemanusiaan itu kan ya wajar lah, manusiawi.
Ya kan, Bunda Imrus nitip nih si Yesus gitu loh. Aku mau ke pasar dulu, takut bangun nanti tolong gendongin. Ya kan, Bunda Mila, nih aku nitip nih si Yesus mau nyuci dulu, takut dia bangun tolong bangunin, tolong gendongin ya gitu loh. Nah pertanyaan saya nih kembali lagi ya, apakah tetangganya juga dihakimi? Ya. Pak Yusuf sama Bunda Maria tuh, ya kan dihakimi nggak? Sama si itu tuh si Simon juga dihakimi nggak tuh dari Cinere? Nah itu yang saya mau tanyakan loh. Iya, gitu Bang Imrus. Iya, silakan Bang Imrus. Udah lama banget itu dipertanyakan ya. Sampai Oten buka kitab itu dari apa? Dari kejadian sampai keluaran, sampai dibilangin keluar juga, nggak ada jawabannya. Iya, jangan ini apa namanya Bang Imrus, mau ke surga aja Yesus nggak ngajak-ngajak sama Bunda Maria ya kan? Anak surga. Ngajak. Orang ngajak-ngajak. Hei, Kasihan lo Bunda Maria lo udah siap-siap bawa koper, bawa plastik, bawa kresek. ternyata nggak diajak ya. Jangan-jangan juga ada hubungannya loh maju. Jangan-jangan ada hubungannya kisah Pinocchio ini, jangan-jangan ada hubungannya diambil disatir dari Yesus ini. Jangan-jangan loh. Saya sudah menyelidiki ini. Ya. Karena apa? Namanya dipakai Yesus. Aduh, anak si tukang kayu juga. Iya, maunya kan harusnya kan pamit dulu yang namanya sama orang tua kan gitu ya. Contoh nih, Betul. Bunda Imrus, saya pamit dulu mau ke surga mau ikut enggak kan gitu kan? Gitu kan. Ya ini mah. Siapa yakin? Oke, Ada coba. tamu Pak Paji, silakan Pak Haji. Ntar dulu masih muter dia. Iya, halo, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, kepencet, tolong turunkan. Oke, Assalamualaikum ya, warahmatullahi terima kasih, wabarakatuh. Ya, Pak Haji. Hanya di Komal ini saja terjadi ya. Salah pencet tapi naiknya benar. Ya benar-benar kehidupan ya. Ini siapa namanya Imrus, Bang Imrus, Ya. Bang Steve, Bang Erik. Saya izin dulu ya, udah Bang Zuma. Sudah hampir jam 12 ini, besok pagi-pagi harus pergi. Oke, Bunda. Terima kasih banyak. Ya. Udah sehat selalu. Kalau udah nggak di PL lagi, saya dipanggil ya, biar saya bisa Oke, benar. Bang Erik, semua terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, berkah selalu. Ya salam. Ya oleh, oke Bang Imron dari mana? Dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu atau dari Kejawen? Silakan. Islam. Kalau Islam mah izin dulu di bawah dulu ya. Ya, tapi aku mau fungsi gak apa-apa kan ya? Kursinya buat teman-teman Kristen Bang, izin Bang. Ya. Siap. Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini hotel. Masa dari 900 orang gak ada OTM-nya? Ya, ayolah. Katanya beritakan Injil. Ayo mainkan, maksimalkan kemampuan Anda untuk memberitakan Injil. Jangan. Ya aku bingung ini masa 900 nggak ada Kristennya bohong. Masa nggak ada 10 orang? Yang udah pasti aja ya. Yang ngerekam selalu acara Bang Juma itu, yang OTN itu yang fix aja udah pasti ada. Khusus tugas yang ngerekam. Dah, saya emang OTN ini. Silakan buat teman-teman Kristen ya yang mau diskusi naik aja lah, kita ngobrol-ngobrol santai kok di sini. Yang penting kita bawa data, jangan saling memojokkan gitu loh.
Karena kan kita dalam ranah diskusi bukan kalah atau menang, tetapi kita mencari titik kesamaan. Kalau tidak ada kesamaan itu kan iman Anda dan iman saya. Mau sembah kaleng kerupuk kayak sendal jepit kayak pakureng itu iman Anda masing-masing ya teman-teman ya. Gitu loh. Ini Pak Haji, walaupun nyembah kaleng kerupuk, jangan kaleng kerupuk rumah saya, kaleng kerupuk sendiri. Entah kerupuk saya melepas, nggak enak, ya. Iya. Tapi saya salah sebagai seorang muslim. Ketika ada saudaranya yang ingin jatuh ke jurang, saya tidak bantu kan begitu. Wih, bijak sekali kata-kata Bang Haji ini. Nah, bijaksana bijak situ. Iya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Binoten Bang ya. Iya bang. Mereka masih jingkrak-jingkrak nih Bang jam segini Bang. Iya bang. Iya. Masih lagi perjamuan dia perjamuan. Pesan nih Bang, para oten nih Bang ya. Islam itu fanatik dengan agamanya Bang. Jadi janganlah menghujat, bilangnya Bang ya kan. Nah, kalau mau diskusi-diskusi yang baik-baik gitu. Jangan terus datang-datang bawa golok kayak itu ya kan. Betul-betul nggak senang, nggak suka saya Bang nengoknya Bang. Dan kepada Bang Juma, makasih Bang. Telah membenarkan Islam itu sebenar-benarnya Bang. Buat yang tertutup hatinya biarlah mereka tertutup Bang ya. Itu saja barangkali Bang. Makasih Bang. Sama-sama bang. Ya, Bang saya turun dulu Bang. Iya ya, bang. Terima kasih udah bisa bergabung di kesempatan sore hari ini ya bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin diturunkan ya bang ya. Izin Bang. Ya. Mana bang Imrus? Naikin dong motornya. Aduh. Iya bang, kena report bang. Iya. Tapi Otin udah, Punya Tapi Otin udah bolak-balik nge-report ya kan. Kok nggak bisa-bisa ya? udah PL ini bang, kena pelanggaran ini. Aduh. Jadi nggak bisa ngegip banyak teman-teman muslim yang mau ngegip sama Bang Juma, cuman mohon maaf ya. Bukannya gimana atau gimana ya, gimana dong kalau akunnya kena pelanggaran ini, aduh. Ya pakai aja kita ambil hikmahnya aja ya. Kita ambil hikmahnya aja gitu. Nah, Bang Juma dari tadi ngobrol bicara di sini 2 jam bukan mengharapkan koin atau apapun ya. Jadi nanti kalau ada tembakan dari luar, tangkisannya ada, ambil hikmahnya aja. Bersyukur aja dulu, alhamdulillah. Ya, Kita nggak cari koin kok saudara-saudaraku gitu loh. kita cari berlian. Buat modal kawin. Insya Allah. Bang Haji lagi cari bini, Imrus juga lagi cari bini, Nah, Bang Erik, cari. cari masalah. Alhamdulillah. Insya Allah. Jangan cari masalah, jangan. Cari yang baik-baik dulu aja. Ya, pastabil akhirat. Mana nih, ayo, saudara-saudara kita Kristen. Ya, aduh, Bu Evita lagi. Nah, saya khawatir nanti Anda malah kena ini sama Bang Jumanya. Soalnya, silakan Pak Haji. Ya buat teman-teman di bawah dibantu di tap-tap layar dulu dong nih, udah berat ini, waduh. Teman-teman dibantu tap-tap layar ya, jangan lupa di share-share di Love Orange ya teman-teman ya. Buat Orang kan nggak bisa, kan kena PL itu. Bisa emang bagi apa kasih gift. Oh iya bisa ya, nggak bisa ya ternyata ya. Tap aja tap biar sampai Tap layar aja lah, diposting ulang. di sini ya teman-teman muslim ya. Naikkan dong sampai 300k teman-teman 300k izin ya. Itu udah berat loh Bang Erik. Ya, Kelihatan nih. lagi Bang Erik silakan atau ke Guru Daku. Yang tadi ini mungkin mau disambung lagi kali. Urusan masih iya Evita ini muslim Kristen. yang lain
Ya ini Kristen kejawen kali ya. Iya. Evita kejawen kah? Kenapa dong? Monoteisme. 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 Tuhannya siapa Itu kan tuh? bukan menurut Bunda Evita. Yesus? Enggak. Yes. Siapa apa bukan? Kalau saya lihat tadi masih penasaran mengenai penebusan. Itu kan tadi Zuma nanya mengenai penebusan dosa itu berdasarkan tebusan dari darah manusia itu di mana dalilnya dalam Alkitab ya kan? Jadi dalilnya itu saya udah lihat dan saya udah catetin semua ayat, jadi saya udah nggak usah lihat-lihat Alkitab lagi. Mungkin Bang saya lagi sibuk ya. Ayat sebelah. Nggak usah gini-gini Bu Evita, kita ambil jalan cepatnya aja. Ketika Yesus menebus dosa, menghapus dosa, ada nggak pihak yang dirugikan? Ya gini loh, Pak. Dosa. Tadi kan Iya. dia mengatakan. Tebusan itu harus darah manusia dulu. Iya, Yesus datang menebus dosa, menghapus dosa. Menurut Bu Evita, ada nggak pihak yang dirugikan dengan ditebus dosa itu? Menurut saya tidak ada. Hah? Nggak ada. Ibu Evita tahu nggak? Gara-gara Yesus menebus dosa, menghapus dosa, setan pada pensiun dini. Coba. Bayangkan. Contohnya, Kak Evita baca dong 1 Korintus 11 nomor 26, silakan. Nih aku ini ya di sini lagi siapnya untuk penebusan dosa. Korban tebusannya itu dengan darah manusia, itu saya mau ngomong gitu, mesti yang lain. Saya belum siap ayat-ayatnya. Bu Evita buka di perjanjian lama. Satu anak manusia bertobat, malaikat di langit bersorak-sorai. Ini agamanya apa? Lihat Ini tebus loh. Enggak, nanti teman-teman saya yang akan menjawab Kak Evita. Jadi Kak Evita ini agamanya apa dulu gitu loh. Kristen apa? Ini kan Kristen kan banyak denom. Monoteisme. Monoteisme. Ya, Oneness. dulu Oneness saya ya? belajar dari Yehua dulu. Oneness atau gimana? Oneness atau saksi Jehova? Mas, belajar dari saksi Yehua. Terus? Ya, jadi di sini kalau selain definisi mengenai apa? Mengenai siapa Bapak di sorga, Yesus dan Roh Kudus, sebenarnya yang lain itu sama menurut saya ya dengan Kristen lain sebenarnya sama. Cuman memang dia lebih Ya, Anda kan pemahamannya kan monoteisme. Yang monoteisme itu siapa namanya? monoteisnya itu Bapak di sorga yang bernama YHWH atau dilakukan Yesus? dengan Yehua itu adalah Yesus? Allah yang benar. Yesus. Yesus? Itu adalah permulaan dari ciptaan Bapa. Berarti bukan Tuhan. Yesus itu kalau di Alkitab Saksi Yehua TDB ya disebutnya Tuhan. Tapi bagi saya Yesus disebut Tuhan itu benar. Tuhan juga. Diberi kalau Berarti Anda mempoligami Tuhan dong kalau gitu. Tadi katanya mono, ternyata politis. oh karena gini Tuhan huruf besar dan Tuhan huruf kecil kan beda. Tuhan huruf besar, Alhamdulillah. Tuhan huruf besar, Tuhan huruf kecil. Tuhan Yesus itu kan ditunjuk sebagai raja dalam kerajaan sorga ya. Dalam kerajaan sorga, bukannya raja di bumi loh, tapi raja di sorga. Kamu paham nggak? Kalau raja Raja di di sorga sorga, masa oh. Tuhan juga.
ya kan? Tidak mungkin dong kalau raja di sorga Tuhan. Oh, dia ketika di surga dia menjadi raja. Yesus ketika di sorga, ya sekarang ini dia menjadi raja, dan setelah kiamat ya, nanti kan Hmm. Yesus juga akan memerintahkan Oke, raja. setelah kiamat. Waktu kiamat Yesus kemana? Bantu nggak? Bantu manusia nggak? Menolongi manusia nggak? Dia Apa dibiarkan manusia mati? dalam awan-awan. Dalam awan dan Ya, ketika pas kiamatnya tuh Yesus kemana pada kala itu? pas kiamatnya. Hmm. Oh, Ya. itu kalau pas kiamat itu kan didahului oleh sengsara besar kan. Yang Ya, ada itu Yesus kemana itu? kuda itu. Menolong manusia atau gimana? Hmm, Nah, kalau waktu Nah, Nah, Bang Erik, bilangnya itu boleh nggak dalam pertanyaan itu? kesengsaraan besar, maksudnya. iya. Udah, kita kembali ke ketuhanan aja. Iya, Jadi Anda meyakini Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa. ya benar. Ya. Belajar dari mana Anda mengatakan hal itu? Karena di Alkitab ditulis ada ayatnya Yesus mati. Itu ya tulisan Paulus apa tulisan Yesus? Kalau Yesus tidak menulis kematiannya di tiang salib, tapi dia di Matius 20 ayat 28 ya. Ada bilang bahwa aku datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani dan menjadi tebusan bagi semua orang. Yaitu perkataan Yesus sendiri di Matius 20 ayat 28. Dia menjadi penebus untuk semua orang Iya. tanpa terkecuali. Tanpa Iya. terkecuali. Benar. Berarti kami yang tidak percaya kepada Yesus juga masuk surga. Nah, gini, kalian tidak percaya ya kan? Kalian menyembahnya juga bukan Bapak di sorga. Ya, coba Kalian 1 Yohanes 2 nomor 2 Kak. Dihakimi, Kak bukan Evita. dihakimi dalam Coba, penghakiman. Coba buka 1 Yohanes 2 nomor 2. Ya, coba deh, ini kan Alkitabnya bahasanya. Oke, dengarkan kata-katanya. Ya, dengarkan kata-katanya. 1 Yohanes 2 nomor 1 dulu saya baca. Wahai anak-anakku, aku tuliskan ini kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Tetapi apabila seseorang berbuat dosa, maka ada Yesus yang akan menjadi perantara kamu kepada Bapa di surga. Oke. Yang kedua, Yesus ini adalah pendamai segala dosa. Bukan hanya dosa Kristen saja, tetapi dosa seluruh umat manusia yang ada di dunia. Nah, kami kan nggak menuhankan Yesus. Menurut ayat ini, kami selamat nggak? Itu ayat kan hanya menjelaskan mengenai posisi Yesus sebagai pendamai. Dan Ya, dia adalah pendamai segala dosa. Dengarkan baik-baik. Dia adalah pendamai segala dosa. Bukan hanya dosa Kristen saja, tetapi dosa di luar dari Kristen. ini pendamai segala dosa dalam arti manusia itu dibangkitkan. Pendamainya bukan dalam arti semua dosa perbuatan akan didamaikan dan ditiadakan, bukan, karena di Yohanes Gini Mbak, segala ayat 28 gini, itu dosa gini. yang Ya, berbuat jahat ketika akan Anda diperintahkan dihukum. mengambil semua benda yang berwarna merah, ada nggak warna kuning yang Anda ambil? Tidak. Tidak ada. Berarti semua warna merah yang Anda ambil. Iya. Ya, kalau segala dosa, ada nggak dosa selain itu yang tidak diampuni? Oh, dosa kepada Roh Kudus dan juga Loh, iya. Kak, ketika saya menyuruh Mbak mengambil benda berwarna merah, Anda harus mengambil semua yang warna merah, kan? Maksudnya gimana? Saya ngerti. Iya, segala itu berarti keseluruhan, tidak ada klasifikasi dan tidak ada pembagian. Yang namanya segala itu kan bahasa Indonesia.
bahasanya kita gampang dia mengerti. Bagi menjadi dosa waris, dosa Ya, perbuatan. kan jelas Dan dosa jelaskan. tidak sampai Bukan hanya dosa Kristen saja, melainkan dosa seluruh umat manusia. Itu kalimatnya. Makanya Mbak baca Bible coba. Begini, Kalau Anda menggunakan KJP silakan. Anda menggunakan KJP di situ. Kak, saya mau jelasin ya. Kak, jika dosa yang terampuni itu pasti ya dosa-dosa karena tidak sempurnaan, kesalahan kecil, tapi dosa yang besar seperti kriminalitas yang belum dihukum di dunia ini, misalnya orang penjara-penjara dalam kerusuhan-kerusuhan perang, pemerkosaan dan pembunuhan. Gini, Mbak. Saya bacakan Inggrisnya ya. And he is the propitiation. Wait. Anda kan nggak bisa bahasa Indonesia mungkin, ya kan? Anda kan tahunya King James Version. Oke. And he is the propitiation for our sins. Ingat ya, for our sins. Pakai S ya, jamak berarti. And not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Coba artikan itu. But also for the sins of the whole world. Ngerti, bukan hanya, tapi untuk dosa semua di And not dunia. for ours, and not for ours only. Ours itu milik kita, dosa kita maksudnya. Ya kan, dosa kita. But also for the sins of the whole world. Untuk dosa semua Seluruh di dunia. Dunia. Nah, berarti kami selamat nggak? Gini, dia mendamaikan dosa dalam arti apa? Dalam arti manusia itu And he is the propitiation for our sins. And wait. And he is the propitiation of our sins. Dosa-dosa, pendamai segala dosa-dosa. And not for our sins only, but also the sins of the whole world. Jelas itu kata-katanya, untuk seluruh umat manusia dosa itu dihapuskan, didamaikan. tanya itu Pak ngomong dalam konteks mana? Berarti kitab Anda contradiction. Tidak kontradiksi. Jadi gini ya, jangan Jadi bingung. Jadi bingung kalau begini. Jangan mengharapkan Jadi bingung. lepasan dari dosa karena perbuatan gitu. Pikiran gini ya, kalau orang politik kan suka ada pada jahat-jahat ya. Suruh aja nih uclim-uclim merusuh kalau Indonesia tidak bisa bayar utang dulu ya. Pernah kan kerusuhan 98, uclim-uclim ini teriak-teriak Allahu Akbar segala. Dan mereka itu tidak ada pengadilannya, nanti dia akan diadili setelah pada penghakiman Yesus. Nah, uclim-uclim di sini makanya saya peringatkan, kalian itu kalau dengan agama nyerang-nyerang orang, bunuh, memperkosa, menjara dan merusak itu, nanti kalau kalian lepas dari hukuman dunia, tapi nanti di hukuman pada waktu Yesus menjadi hakim, kalian akan Mbak. ini. Ya. Mbak tidak. Oke, wait, gantian Mbak, gantian. Mbak melakukan kebajikan, tidak melakukan dosa, apa dasarnya? Apa yang Mbak harapkan dari itu? Ketika Anda tidak melakukan dosa, apa yang Mbak harapkan? Saya tanya dulu. Oh, ketika saya tidak melakukan dosa, ya saya satu ya karena kita tahu kejahatan itu nggak bagus untuk maksud saya, ketika Anda tidak melakukan dosa apapun tuh, apa yang Mbak harapkan dari itu? Dosa apapun? Iya, dosa apapun. Apakah Anda mengharapkan Anda dipuji oleh Tuhan? Apakah Anda mengharapkan dipuji oleh Tuhan? Ya kan, pertama iya, oke. Kepada semesta alam, oke. Kepada semesta alam. Saya memberikan ini pada kalian kepada Tuhan bagaimana? Pertanyaan saya disimak.
Pertanyaan saya disimak. Ketika Anda tidak pernah melakukan dosa sama sekali, tidak ingin melakukan dosa sama sekali, apa yang Mbak harapkan dari perbuatan Mbak yang selalu melakukan kebaikan? Apa yang Mbak harapkan? Damai di hati dan hubungan baik dengan semua orang. Oke, berarti Anda mengharapkan kebenaran gitu? Ya, merasa gembira atas perbuatan baik Ya. dan juga memiliki hubungan baik dengan Dan sepanjang perjalanan hidup Mbak tidak pernah melakukan kesalahan? Saya tanya. Oke, pernah. Kira-kira setelah Mbak melakukan kebaikan, ya, setelah Mbak melakukan Bisa. kebaikan, bisa nggak itu dihapuskan, dikikis sedikit demi sedikit? Kesalahan, ya, saya rasa melakukan kesalahan, ya, saya rasa melakukan kesalahan kecil, ya, saya rasa Mbak hanya melakukan kesalahan kecil ataupun dosa kecil. Terus Mbak, iya, saya rasa Mbak kan tidak mungkin pernah membunuh, Mbak kan tidak mungkin pernah merampok, kan begitu kan? Gitu kan? Iya. Yang saya yakini Mbak itu melakukan dosa kecil. Lalu Mbak melakukan kebajikan-kebajikan setelahnya itu. Mbak nggak yakin dosa yang kecil tadi, ya, sebanyak apapun yang dosa Mbak lakukan yang kecil tadi, bisa nggak terkikis dengan perbuatan amal yang Mbak lakukan setelahnya? Berbuat baik, ya kan? Ada rezeki, kasih orang yang membutuhkan, terus bersama teman-teman pun Tapi kesalahan itu ada, kesalahan dosa kecil kita itu ada, dan kebaikan itu hanyalah upaya kita memperbaiki diri. Oke. Jadi apa Dalam yang kehidupan pribadi, kita kesalahan. Mbak pribadi, Anda mengharapkan tidak, Anda tidak melakukan dosa sama sekali. Berharap tidak, Mbak? Sebenarnya berharap, tapi Berharap. situasi dunia ini kita tidak bisa. Iya, saya paham. Seperti Saya paham, Mbak. Saya paham. dicipta oleh Daud, aku dikandung dalam kandungan ibuku dalam dosa. Dia itu kan Oke. juga ibunya mewariskan cacat genetika kepada Daud. Jadi maksudnya gitu. Jadi walaupun Saya baik paham. itu belum lahir, tapi belum lahir saja udah berdosa, dan setelah jadi bayi juga sudah berdosa karena apa? Bukan karena dosa perbuatan, tapi karena dosa waris. Itu dosa Dosa waris. Nah, orang Iya, berdosa dosa itu waris. tempatnya di mana, Mbak? orang berdosa. Ya sekarang kan ada di dunia orang berdosa, sebagai orang berdosa. Iya, nanti kalau dia mati tempatnya di mana gitu. Maksudnya setelah mati dalam keadaan kita kan apa dia berdosa. berada? Ya, kita kan berdosa, kita kan masih membawa dosa waris. Terus kita meninggal, itu nanti setelah kita meninggal itu dibangkitkan nanti letak kita nanti di mana posisi kita. Bang, kan juga ada periode berada di kuburan kan? Ya, tahapnya kan ada, kita kan berada di kuburan, habis itu kan kiamat, setelah itu kan kita dibangkitkan. Nah, orang yang masih berdosa tadi di mana letaknya? Ya waktu penghakiman maksudnya, apa waktu di kuburan ya? Ya, setelah kita divonis bersalah, setelah kita divonis Oleh Yesus, bersalah. oleh Yesus. Ya, tempat kita di mana? Ya kan di Yohanes 5 ayat 28-29 20. jadi patokan. Berarti dibangkitkan Yang berbuat ketika dia baik. berbuat jahat dia masuk neraka, Jadi kalau ya kan? yang berbuat Ya, baik Yohanes itu ada 5:29 dihukum, dibangkit. nanti akan diputuskan. Ya, akan diputuskan apa dia masih bisa tetap Loh. hidup Nah, setelah dihukum atau mati. lalu fungsinya Yesus mati di tiang salib itu apa? Fungsinya gini, manusia udah dikutuk mati. Itu kan tidak, Allah itu tidak pelintat-pelintut. Tidak pelintat-pelintut. Kalau dia dikutuk mati itu pasti mati. Jadi kenapa orang yang sudah dikutuk mati tiba-tiba bisa hidup lagi? Jadi aneh orang. Nah, itu harus ada dalilnya, yaitu penebusan dosa. Penebusan dosa waris. Karena dia matinya karena Yohanes 5:29, semua manusia itu dibangkitkan, baik yang pernah melakukan dosa maupun tidak pernah melakukan dosa. Yohanes 5:29. Ya, jadi jangan Anda menyangka bahwasannya orang yang
yang berdosa ketika dia hidupnya, dia tidak dibangkitkan. Dia juga dibangkitkan dan akan ditempatkan di dalam neraka selama-lamanya dan dalam keadaan hidup. Sakit. Ya, dalam keadaan hidup dia bersama dengan jasadnya, tubuh, roh, jiwa. Itulah dia. Seluruh jiwa dan raganya masuk ke dalam neraka jahanam selama-lamanya. Dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Sementara orang yang berbuat baik, dia ditempatkan ke surga bersama-sama dengan Yesus alaihi salam. Untuk dihakimi maksudnya begitu. Evita sebentar. Keadaan di kuburan bisa Boleh saya ngomong ya, bentar ya. Ya, oke. Bang Erik, tadi kan begini Bang Erik. Bang Juma kan mengatakan bahwasanya di mana di dalam perjanjian lama untuk mempersembahkan persembahan itu ya kan persembahan yang diberikannya untuk hewan maksudnya gitu loh. Tapi darah manusia di mana ayatnya di dalam perjanjian lama gitu loh. Karena dia mengaku adalah ajaran monoteisme gitu. Makanya dia tadi turun. Mungkin dicari ayatnya Muhammad. gitu. Ya di Muhammad kan disebutkan tertulis. Jikalau itu termasuk yang boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, maka hewan itu kan harus dipersembahkan itu adalah hewan ternak. Makanya Bang Juma berkata, di mana di dalam perjanjian lama ada tertulis bahwasanya ya itu harus dengan darah manusia kan gitu. Iya. Silakan Bang Erik dilanjut. Saya mau jawab. Ya, dari tadi saya merasa ada yang belum diselesaikan kan, karena saya nggak tahu ayat-ayatnya. Nah, ini di Imamat 17. Yang saya tahu. Di Imamat 17. Berapa, Mbak? Imamat 17 ayat 11 sudah saya catat nih semua ayat-ayatnya. Iya. Kita udah siap. Apa itu isinya, Mbak? Nah, jadi dosa membawa maut kan, Roma 6 ayat 23. Sedang Imamat 17 ayat 11 merupakan prinsip darah yang bisa menebus dosa karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah memberikan darah itu kepadamu di atas mezbah untuk mengadakan perdamaian bagi nyawamu. Sebab darah mengadakan pendamaian dengan perantaraan nyawa. Juga itu adalah prinsip keadilan Allah, nyawa ganti nyawa. Selain ayat ini ya, ada ayat nyawa ganti nyawa. Nyawa ganti nyawa itu di Keluaran 21 ayat 23 sampai 25. Di Imamat 24 ayat 17 sampai 20 dan Kejadian 2 ayat 17 itu prinsip keadilan Allah nyawa ganti nyawa. Jadi di sini saya udah Ini kan bukan penebusan dosa. Ini bukan penebusan dosa. Iya, ini bukan penebusan dosa. Ini kan nyawa ganti nyawa. nyawa Ini kan membicarakan tentang keadilan. Ini membicarakan tentang keadilan duniawi, Sa. Nggak nyambung kita. Nggak nyambung. Coba dibuka 18:21, Mbak. Coba dibuka Imamat 18:21. Di perjanjian lama yang diminta perjanjian lama Imamat 18:21. Tuhan menetapkan ada golongan manusia yang menyerahkan anaknya kepada Molok. Jadi di masa itu ada orang mempersembahkan anaknya kepada dewa Molok, bukan kepada Yotepape, bukan kepada Elohim. Tuhan melarang itu, karena itu akan melanggar kekudusan Tuhan. Tidak boleh. Yang layak dipersembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan menerimanya adalah hewan sembelihan yang syaratnya punya leher. Kalau babi nggak punya leher, Kak. Apakah binatangnya? Sapi, lembu, kambing, dan domba. Imamat 1 nomor 2. Yesus juga mempersembahkan hal yang sama di Matius 8 nomor 4. Dia tidak mengajarkan bahwasanya darahnya untuk menebus dosa umat manusia. Tidak pernah. Anda baca Matius 20 nomor 28. Itu yang bicara siapa? Apakah Yesus yang benar? Ataukah Yesus lain? Yang dinubuatkan Yesus, bahwasanya ada Mesias palsu yang akan menyesatkanmu. Ada Yesus palsu yang menyesatkanmu.
Dia menggunakan nama Yesus. Ayo. Yesus juga mengajarkan hal yang sama seperti yang diajarkan Musa pada orang Yahudi, mempersembahkan hewan sesembelihan yang syaratnya punya leher. Babi nggak punya leher, nggak boleh dimakan, nggak boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Biar tamu baru silakan disambut Pak Haji. Silakan, Bang Imrus. Silakan. 17 ayat 11. Izin Bang Eri, ada tamu baru saya sambut dulu ya. Ya, silakan. Mohon maaf. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. MGU. Halo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, silakan Pak. Ya, jadi kalau Mbak bawa tadi Imamat 17 nomor 11 itu nggak nyambung. Itu sudah ketetapan Tuhan tentang bagaimana berperilaku adil. Ketika orang membunuh, ya, Darah iya, darah harus dibayar dengan darah. Darah harus dibayar dengan darah. Karena dia sudah melakukan pembunuhan, dia wajib yang membunuh itu juga harus mati. Itu Ini kan artinya. penebusan dosa Bang Erik yang tadi dibahas, bukan katanya melakukan ini gitu loh. Ini penebusan dosa yang dibahas tadi sama Bang Umar. Kan nggak tahu, kamu yang nggak tahu nggak nyambung. Ayatnya nggak nyambung kamu. Nggak nyambung itu kakak. Karena itu sembahan di situ kan untuk Tuhan, yaitu hewan ternak seperti sapi gitu loh. hewan ternak itu tidak bisa. Hewan ternak itu tidak bisa menebus dosa manusia yang menyebabkan mati kekal. Hewan Coba buka. Ya, coba. Anda sudah meyakinkan kami. Anda sudah meyakinkan. dosa manusia yang Oke. Mbak sudah meyakinkan kami tentang apa yang menjadi penglihatan Nabi Daniel di Daniel 9 nomor 27, Mbak. Anda sudah meyakinkan kami bahwasanya si penguasa itu akan menjadikan perjanjian itu terasa berat bagi orang dan dia akan mengganti sesembahan yang tadi sudah ditetapkan adalah hewan sembelihannya itu hewan ternak dan mengganti dengan sesembahan yang lain. Justru narasi Mbak lah yang meyakinkan kami bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar, satu-satunya agama yang diridhoi Allah. Coba buka Mbak, Daniel 9:27. Anda mengatakan bahwasanya hewan ternak tadi darahnya tidak bisa menggantikan dosa manusia. Ternyata Musa dan Yesus juga mengajarkan hal yang sama. membuat manusia hidup lagi dari kematian kekal yang mati kekal itu kutukan itu mati. Manusia dibangkitkan lagi. Tadi sudah dibaca datanya Yohanes 5:29, kakak. Tadi kakak sudah baca Yohanes 5:29. Semua manusia dibangkitkan, dihidupkan kembali, diutuhkan lagi jasadnya, dimasukkan lagi roh ke dalam jasadnya untuk diadili. Dan setelah diadili, ditempatkanlah mereka di tempatnya masing-masing, di surga ataupun di neraka. Nah, di dalam kedua tempat ini, manusia itu dalam keadaan hidup kekal. Bukan mati. Nggak ada orang mati disiksa. Nggak ada orang mati yang merasakan kesakitan. Yang merasakan kesakitan itu adalah tubuh, jiwa, dan ruh. Makanya hidup. Jangan ngadi-ngadi kakak. Nggak boleh. Ya. Orang di penjara itu orang yang hidup apa orang yang mati? Saya tanya. Yang di penjara, orang di penjara itu orang mati apa orang hidup? Orang yang di penjara. Ya. Orang hidup pasti. Orang hidup, demikian juga orang yang dalam neraka. Orang yang di dalam neraka juga dalam keadaan hidup. Dia akan merasakan penderitaan selama-lamanya. Baik yang jahat ataupun yang baik. Yohanes 5:29 akan dibangkitkan lagi dari kubur. Nyonya Menir. Gimana sih?
Manusia itu jasadnya nanti akan dikembalikan kembali seperti dini hari gitu loh. Makanya yang merasakan siksaan di dalam neraka itu orang yang hidup, bukan orang yang mati. Hidup? Kapan hidupnya kan? Kalau hidup kalau dia Makanya manusia itu akan dibangkitkan kembali dan jasadnya akan dikembalikan kembali. Yesus manusia-manusia itu hidup dan ada yang disiksa dan ada yang di sorga. Belum dibangkitkan Yesus loh. Mereka bisa ada yang disiksa dan tak ada hidup tapi setelah Dia bawa data Yohanes 5:29, tapi pun nggak paham. Coba, inilah Kristen. Datanya sendiri pun nggak ngerti. Saya tanya, Mbak. Saya tanya, ada orang yang meninggal, ya, oke. Ada orang yang meninggal pada hari ini dan dia dikuburkan. Nah, kita tahu nggak dia berbuat baik atau jahat semasa hidupnya? Tahu nggak? dikuburkan orang ya tahu kalau mereka melihat dia atau mengenal dia, tapi kan juga dia dosa-dosa sendiri itu kan kita nggak tahu dosa-dosa orang yang tersembunyi ya kan? Iya, setelah dia mati dikuburkan, kapan dia bangkitnya? Oh, kapan dia dikuburkan nanti dibangkit sesuai dengan Yohanes 5 ayat 28-29 kan? Nah, ngertinya. Setelah itu kan diadili kan? Setelah itu dia diadili, dia dipertanyakan apakah Dia hidup ya. Nah, kenapa kalian nggak bisa bernalar? Benar, pengertiannya. Kalian yang salah. Kalian nalarnya tidak ada. Kenapa orang-orang yang hidup itu udah disiksa di neraka nanti dibangkitkan oleh Yesus? Dan semua yang berada di dalam kuburan ya akan mendengar suaranya. Yang berbuat baik akan hidup kita. Yang berbuat baik apa nih? nggak bisa. Nggak bisa. Ngomong apa sih Pita ini? Bang Tri monitor. Pak Imros. Bosan aku sama dia nih. Ngerti, Bibelnya sendiri aja dia nggak ngerti yo. Itu Bang Erik ngejelasin ya. Sampai Yesus turun, Mbak Evita juga nggak belum tentu ngerti saya rasa. Coba. Dari tadi Bang Erik ngejelasin dari depan ke belakang. Kalau aku salahnya pesan Pakai bagus sekali. hidup orang yang di dalam tidak berada dalam keadaan hidup. Dan Jadi yang dengan pakai nalar itu, Bu Evita, kami di sini nggak ada yang punya nalar gitu ya. Iya tidak bernalar karena bahkan orang-orang itu masih hidup dan Satu yang menjadi ya keunikan orang Kristen ini. Orang Kristen kalau mati kan ada Bapaknya di surga ya, dia langsung ke surga ya. Ayo nalarnya silakan. Bu Evita. orang Kristen memang menyembah Bapak di surga. Terus Ya, kalau ada orang Kristen mati, dia langsung ketemu Bapak di surga gitu ya? tidak Hah? tidak ada dalam Gimana sih? Islam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, Bu Evita, kalau ada orang Kristen. Ada di sorga gitu, yang berbuat baik di Ah, sorga bagi kamu dan yang berbuat jahat ada di neraka di neraka. ntar dulu Mereka kita semua udah dalam bicara keadaan neraka. Bukan nalar kita belum ke neraka. Kita bicara karena Bapak ada di surga dulu. Itu yang penting. Betul nggak? Ya memang Bapak ada di sorga Wah, dan bagi kalian berarti- orang yang baik pergi ke sorga kan dan bertemu dengan Oke, Bapak. baik. Nah itu Baik. saya salah. Hah? Kok salah? Saya salah karena apa? Karena mereka yang dalam kuburan tidak akan hidup. Mereka dalam keadaan mati. Jadi yang di surga itu siapa? Yang di surga itu siapa?
Yang di sorga ya itu mau Bapak Coba itu dipakein paku dulu. Ya, Ya. biar dia kuat pegangannya. Bang Enggak, saya Pak cuma Ul, bilang. Pak Haji, enggak ini betah kali ngeladenin mama ini. Ya teman nggak lama. Nah, Bang, ya. Mau minta waktunya sebentar nggak lama Pak Haji. Banyak yang naik. Boleh naik. Itu ada akunnya yang Aisyah, boleh dinaikin dulu nggak Pak Haji? Jadi bulan depan tuh dia mau ke Palestina dan mau ikut juga buat kegiatan kemanusiaan. Mungkin nanti kalau dibantu di Polo-Polo kita bisa lihat juga saudara-saudara kita yang di sana. Nah yang ini buat teman-teman yang di bawah minta bantuannya buat di Polo-Polo. Buat kalau boleh gitu Pak Haji. Oh iya, silakan. Buat teman-teman yang ada 616 mata memandang ya, dibantu beliau untuk mujahidin yang akan berangkat ke mana? Palestina ya. Palestina. Dibantu, di follow ya akunnya ya. Akun Aisyah Humairah ya teman-teman ya. Nggak usah dibagi gift, nggak apa-apa. Ini cuman mau minta ini followers aja buat teman-teman biar nggak gift, cuman minta di follow aja kan buat bulan depan mau jadi relawan, jadi dokter kan di Palestina, bantu saudara-saudara kita yang di sana gitu. Terima kasih yang udah follow. Ya sekalian aja semua mungkin debater yang di atas di follow. Assalamualaikum Gurunda, izin abangku. Ya, nah, Aisyah di follow back aja akun hostnya ya Aisyah ya. Selamat bertugas kata Amir katanya. Bunda Ya, Aisyah kan, terus teman lagi. ya. Nah, ya. Teman lagi malas ngeladenin oten ibu-ibu kucluk kayak gini. Dari tadi udah nyimak 3 jam gak nyambung. Enggak, dia bilang Bang Temon dia pakai nalar. Nah, dari tadi Bang Erik ngejelasin dari depan ke tengah ke belakang muter aja. Dia doang yang pakai nalar. Tapi dia bilang bener nggak orang Kristen yang mati itu udah di surga hari ini, dijemput Yesus. Nah, terus Ada jawabannya tangganya loh. Ada tangganya loh. Tidak benar. Tidak Harus benar. menunggu di kuburan untuk dibangkitkan. nunggu dulu. Lalu lo. Semua Mana ibu? Nunggu di kuburan di mana datanya nunggu di kuburan? Nah lo. ya Yohanes 5 ayat 28-29. Apa katanya? Emang ada di sana tertulis nunggu di kuburan? Berada di dalam kuburan akan mendengar suaranya, itu suara Yesus. Yang berbuat baik akan hidup kekal, yang berbuat jahat akan dihukum. Hukumannya apa? Ya gini, nunggu kan dalam kuburan, kemudian kan Ya. dihakimi. Ya yang nggak percaya hukumannya Nggak apa? Nggak Ya, tahu, yang- nggak disebutkan, masa sok tahu sih. Nah, kalau yang tahu kok, ya. sok tahu. ya kalau nggak percaya terus nggak dihukum, nah ngapain kita percaya Kristen? Dihukum, tapi Iya apa hukumannya? tidak jelas, nggak mengerti. Hukumannya nggak jelas. Ya, tidak disebutkan di Alkitab, tapi Nah, kalau kayak gitu mah itu bubar. Bubar aja bubar, gak ada hukum, Ya. aman. tidak Aman guys. Buat teman-teman yang di bawah, karena nggak ada hukuman, udah bubar aja bubar. dihakimi kan. Kalau orang yang tidak ditetapkan masuk ke dalam kerajaan Allah, dia akan dibinasakan. Itu Gehenna, neraka api yang menyala-nyala, itu artinya Gehenna, kematian kekal. Nggak ada di Bible kata neraka, nggak ada. Tapi kalau digarami sama api ada. Jadi kalau hukumannya udah nggak jelas, ngapain ibu kita percaya? Ya udah bubar aja, bubar Kristen bubar. Kalau di Islam jelas di Al-Quran. Bingung sih ibu, langsung nge-mute. Ya udah dilanjut lagi abangku. Langsung macet dia. Enggak, Baru. yang jelas Ya, juga ada orang nanti sore mereka pergi. Jadi saya nanti mau lanjutin sore, bisa ya? lo Masa mau ibu mah sore bukan diskusi ngajak Kamsa. Tidak ada 2 menit loh. mah. Saya belum ada 2 menit ibu. Ya udah. Dan juga penontonnya berubah kan, jadi mereka juga
tahu pembahasan topik ini. Kalau memang Komal ini masih ada, nanti sore saya Kena Bu Evita, penonton kita secara rohani banyak seluruh dunia. Iya, saya Nonton rohani. Halo. penjelasan saya. Ya, halo Bang Erik. Kami ulang-ulang ya sampai semua tahu atau Ya. lihat profil saya ya. Halo. Sama Saya kita. akan masukin ke Buat profil teman-teman saya, nanti Di mana, Kak? profil Di mana, Kak? saya. izin. Buat teman-teman nanti sore kalau ini ada Lebih di mana, akun Kak? Haji Yesus Yeshua Masya ya teman-teman ya. Masuk ya pembahasan, tapi di rumah saya lagi ya. Iya, lobby mana, Kak? Lobbynya lobby mana, Kak? Ya, nanti sore-sore ya saya akan bahas lagi hal ini dan saya akan masukkan ke postingan saya setelah pembahasan ini selesai. Masukin postingan di profil saya bisa dilihat. Oke ya, nanti ya. Sore mah Bu, kalau ibu keberatan bahas ini bahas Amsal aja Bu, yang gampang ya. Sore bahas Amsal aja ya. Saya nanti Bang ya. Temoy. Ya Bang Imrus. Buat teman-teman 500 mata memandang nanti sore bisa bergabung di akun Haji Yesus Yeshua Masya ya. Gitu teman-teman, karena akun ini udah kena report ini. Udah 2 kali kena pelanggaran ya. Jadi nggak bisa nge-gift, udah 2 kali kena pelanggaran karena banyak. Ini tentara Romawi di bawah dong. Baru 2 menit hotelnya kabur, udah bubar aja, Kristen bubar, nggak ada hukuman, aman. Yo. Udah paling. Udah, Haji gitu dulu teman, izin turun dulu, makasih yang udah follow ya semuanya. Assalamualaikum. Ayo Aisyah terus. Kali itu. Iya. Bang Tri, monitor Bang Tri, mungkin yang lain Bang Erik atau siapa? Kalau seumpamanya ini aku mau izin rungkat dulu aja deh. Ya, buat Guru Dajuma terima kasih yang sudah bergabung ya untuk sore ini, yang bisa bergabung di kesempatan sore hari ini. Buat teman-teman juga izin semua, saya mau izin rungkat nih kalau memang udah nggak ada hotennya nih, karena hotennya udah gimana ya, udah nggak sanggup kayaknya nih. Karena hotel udah langka. Baca kalau air ya semuanya buat teman-temanku, saudara-saudaraku semuslim ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Alhamdulillah. Berkah selalu. Allah Ahad.